Halo, balik lagi sama gue Billy. Kali ini tuh gue mau ngebahas tentang smartphone yang jadi penerusnya dari seri tahun lalunya. Which is kalian juga gue bahas gimana pengalaman gue selama menggunakan smartphone yang satu ini. Sebenarnya tuh videonya gue tuh udah pernah buat waktu pas dulu di lagi di Sentul di villa kayak gitu. Cuman sorry banget videonya ketunda karena audionya itu burik banget. So demi menjaga komitmen gue untuk memperbaiki audio, jadi gue retake ulang buat smartphone yang satu ini. Ini Samsung Galaxy A34 5G. Jadi ini unitnya gue dipinjemin lagi buat retake videonya ini. So thanks to Samsung. Ya tapi kenapa nggak sekalian dikasih aja ya. Atau juga reviewer lain juga pasti udah pada ngebahas yang satu ini gitu loh. Tapi anyway, thanks lah Samsung. Ya tapi ya begitu gue lihat boxnya sih, jujurnya gue udah terasa bakalan kecewa ya. Karena pastinya di box seperti ini tuh udah nggak bakalan disertakan charger bawaan. Bingung gue kenapa brand gede tuh suka mencari extra profit dengan melupakan kenyamanannya konsumen. Semoga sih brand bisa mengerti hal ini ya dan kembali memberikan charger pada setiap pembeliannya. Karena kan kebutuhan charger setiap smartphone tuh memang berbeda-beda. Dan orang yang nggak ngerti dan orang yang mungkin budgetnya terbatas tuh bisa kena resiko juga. Resiko dari segi keamanan chargingnya ya. Karena kan ya bahaya juga tuh kalau kalian suka lihat ya ada yang meledak pas lagi dicas, itu kan kemungkinan antara masalah di kabel yang kurang oke atau di charger yang tidak mumpuni, tidak sesuai standar. Jadi ya resikonya ada di situ menurut gua. So ya semoga brand mengerti. Anyway, untungnya buat yang satu ini tuh dia masih dikasih kabel Type-C to Type-C yang mana menurut gua sih ini terlalu pendek ya. Kudunya lebih panjang kayak dulu gue pas di Note 9 gitu, panjangnya tuh lumayan nyaman itu. Dan untuk SIM card injektornya juga masih ada dalam paket penjualannya. Nah seperti yang gue sebut di review gue pas di Samsung A24 ya, bisa kalian lihat sendiri di sini bentuknya tuh mirip banget ini. Dua-dua ini tuh mirip sama S23. Cuman memang kalau dipegang baru berasa bedanya yang S23 dengan yang A series ya. Which is menurut gue yang satu ini nih A34 dia tuh berasa plastiki banget. Kalau dibanding sama yang A33-nya, ya yang itu menurut gue masih berasa sedikit lebih solid lah. Plus di A34 ini tuh dia harganya sudah mepet banget sama 5 jutaan. Ya balik lagi di pertengahan tahun kayak gini sih bergantung sama promo dan sama varian yang mana juga. Bisa aja ada yang di bawah 5 juta lumayan gitu, ada yang masih di atas. Nah, dengan harga yang segini sih menurut gue benar-benar bergantung pada performanya. Nah kita lihat di sini deh. Varian warnanya sendiri dia tuh ada di Awesome Silver, ada juga yang Awesome Graphite, dan yang satu ini Awesome Violet. Kalau orang Korea nyebutnya Bora. Buat all around-nya dia sebelah kirinya tuh polos. Di sebelah atasnya tuh dia ada lubang mikrofon dan SIM card tray-nya, yang which is gue sendiri kurang favorit sama yang model begini karena dia tuh dual SIM hybrid. And di sebelah kanannya seperti biasa dia cuma ada tombol volume dan tombol power aja. Dan untuk bagian bawahnya nggak usah ngarep banyak karena nggak bakal ada combo audio jack di level yang seperti ini. Yang tahun lalu juga nggak ada soalnya. Dia tuh ada lubang mikrofon di bawah sini, sudah ada lubang speaker juga, ya iyalah masa speaker nggak ada ya. Dan ada colokan Type-C-nya buat ngecas, buat data, dan buat apapun. Transfer data begitulah. Dan yang satu ini juga ngomong-ngomong dia speakernya tuh stereo loh, ada di atas dan bawah. Dan nggak lupa juga kalau smartphone yang satu ini tuh sudah dilengkapi dengan IP rating IP67. Jadi ya lumayan lah, udah lumayan tahan air dan tahan debu ya. Bisa kok kalau nyemplung ke air tawar kayak gitu ya 30 menitan masih tahan ya dalam kedalaman 1 meter lah. Tapi ya jangan sengaja dicebulin juga ya buat yang kalau nggak sengaja aja. Nah, kalau kalian udah pernah nonton short gua waktu itu yang tentang A34, Samsung itu memberikan tagline buat smartphone yang satu ini tuh Awesome Gaming. Ya, karena memang menurut gua berasa nyaman juga pas gua pakai game di smartphone yang satu ini. Which is seperti biasa, game andalan yang kita pakai buat ngetes itu ada 3. Which is yang pertama, Mobile Legends. Aman banget di Mobile Legends ini, enak lah. Malah Samsung mempromosikan Galaxy Gaming Academy bersamaan dengan smartphone yang satu ini, A34 ini. Which is kalau misalnya kalian pengen nih nyoba-nyoba jadi pro playernya Mobile Legends, nah bisa tuh daftar ke Galaxy Gaming Academy.
Ntar ya kalau mereka pas lagi buka pendaftaran lagi gitu. Nah, selain itu game keduanya yang kita tes di sini itu CODM seperti biasa. Kalau buat mobile, sama lah buat game FPS yang satu ini juga lancar dipakainya, enak-enak aja, nggak ada masalah. Terakhir game si pemeras performa seperti biasa Genshin Impact. Walau nggak semut-semut amat di game ini, tapi tergolong oke juga, masih bisa lancar walau cuma di settingan low. Tapi at least kalau misalnya kalian pakai nge-game itu sehari-hari, ya masih cukup enak lah. Nge-game juga bisa asik di smartphone yang satu ini tuh, karena dia layarnya sendiri dia menggunakan yang 6,6 inch dan sudah Super AMOLED display, ditambah lagi refresh rate-nya yang sudah semakin gamer banget, which is dia mulus banget di refresh rate 120 Hz. Asik kan tuh? Dan untuk layarnya sendiri tuh dia sudah pakai Corning Gorilla Glass. Jadi kalau kalian yang nge-game-nya suka pakai emosi, itu tuh udah lebih aman. Selain itu juga biasa di layarnya sini sudah support double tap. Nyala lah pas double tap. Jangan lupa juga fitur fingerprintnya dia diletakkan di layarnya ya, di bagian sebelah bawah layar sini. Layarnya udah asik, jeroannya juga mendukung di sini. Dia tuh udah pakai Dimensity 1080. Which is yang mana Antutu benchmarknya sendiri dia tuh ada di 477.028. Untuk skor 3D Max Slingshot Extreme ya, dia tuh ada di 4185. Dan untuk 3D Mark Wildlife-nya, dia ada di 2313. Aman lah ini buat performa di HP mid-range kayak gini. Buat Geekbench 6-nya, dia skornya untuk single core-nya dia ada di 1032. Dan untuk multicore-nya dia ada di 2523. Buat stability-nya juga bisa diandalkan banget. Karena pas kita tes di sini menggunakan stress test, dia tuh skornya aman banget di 99,4%. So kalau misalnya kalian menggunakan smartphone ini buat nge-game dalam jangka panjang gitu, waktu yang lama, itu tuh bakal tetap stabil. Enaknya di situ. Varian untuk smartphone yang satu ini, jeroannya itu ada dua varian. Which is dia ada di 8128 GB dan ada juga di 8256 GB. Pastinya ada RAM Plus juga untuk smartphone yang satu ini. Tapi ya kalau nggak perlu-perlu amat sih nggak usah digunain ya itu RAM Plus-nya. Samsung juga memberikan tagline awesome kamera di smartphone di HP yang satu ini. Yang mana dia tuh menggunakan kamera 48 megapiksel buat kamera utamanya, 8 megapiksel untuk ultra wide-nya, 5 megapiksel buat kamera makronya, dan untuk kamera selfie-nya dia ada di 13 megapiksel. Nah, walaupun jumlah kameranya terlihat lebih sedikit dibanding pendahulunya, tapi hasil kameranya ini, hasil tangkapan gambarnya tetap memuaskan kok, tetap oke. Apalagi pas lagi di low light-nya, dia main oke juga ini. Ya overall sih, menurut gua dia detailnya dapet. Vibrant-nya oke, kontrasnya juga oke. Enak dah pokoknya ini dipandang mata. Ya, jadi ini hasil kualitas tangkapan gambarnya dari kamera depannya dan suara yang masuk juga seperti ini. Nah, ngomong-ngomong di smartphone ini banyak disongsong fitur nightography-nya tuh. Mari kita tes juga sekalian dengan kamera belakangnya. Jadi ya bukan cuma fotonya doang yang oke. Hasil tangkapan videonya juga di smartphone yang satu ini tuh nggak kalah. Ditambah lagi di bagian videonya itu ada fitur juga yang spesial. Yang dulunya tuh cuma ada di flagship, sekarang udah dibawa juga ke mid-range kayak begini. Yang mana itu tuh fitur auto framing namanya. Nah, jadi fitur auto framing ini tuh pengambilan video menggunakan kamera utama. Yang mana saat objeknya itu ada di tengah kamera, si kameranya bakalan lebih ngefokusin pada objek orangnya itu. Dan jadi itu tuh ngikutin kalau orangnya gerak kemana, ngikutin ya berasa jadi kayak punya personal kameramen. Dan kalau misalnya ada lebih dari satu orang yang masuk ke dalam frame-nya, nah dia tuh bakal langsung nyesuaiin buat masukin si dua orang itu ke dalam frame itu. Nyaman banget pas digunain. Apalagi misalnya lagi kayak presenting something gitu di depan kamera, itu bakalan lebih kelihatan oke. Keren kan? Terus kayak gini. Buat baterainya juga pastinya oke juga di sini. Dia tuh menggunakan yang 5000 mAh dan pas dipakai Mobile Legends selama 16 menit atau satu game kayak gitu, turunnya tuh cuma di 4% aja. Oke kan tuh? Nah, CODM sendiri dipakai selama 6 menit atau satu game multiplayer, dia tuh cuma kurang 2% aja loh. Genshin Impact sendiri gua pakai main selama 20 menit, dia tuh turunnya cuma 7% aja. Ya memang sih sedikit lebih banyak dari yang lain, tapi untuk ukuran mid-range kayaknya memang segituan deh. Itu udah oke, enak loh dipakainya. Ngecasnya juga berasa cukup bersaing di sini. Dengan requirement yang charger 25 watt yang nggak disertain itu. Ngecasnya tuh buat dari 15% sampai 50%, dia cuma makan waktu kurang lebih di 23 menitan aja. Sedangkan buat sampai 100%-nya, dia tuh cuma perlu waktu give and take ya, kurang lebih itu
1 jam 26 menit aja, which is oke juga kan tuh. Nah, jadi kesimpulannya gue bisa kasih buat smartphone yang satu ini, si awesome-awesomean ini, jadi dari sisi performanya tuh udah aman banget. Dipakai nge-game juga lancar, walaupun ya Genshin Impact-nya cuma di settingan low ya. Tapi overall game lainnya tuh aman. Dan buat dari kualitas kameranya dan functionnya yang ada di kamera aja juga ini menurut gue cukup berkelas. Oke juga lah dia, untuk di kelas mid-range kayak gini tuh sudah cukup memuaskan menurut gue. At least buat gue ya, kameranya gue sih oke-oke aja. Cuman paling yang perlu kalian perhatikan itu di build quality-nya. Yang mana build quality-nya masih berasa plastik, agak kopong dikit, dan harganya udah di harga segituan. Ya, tapi sisanya sih menurut gue dia mantap-mantap aja. Kalau misalnya kalian memang masih masuk budget, ya smartphone ini oke juga buat kalian yang demen ngegame, ngegabut sambil ngegame, dan demen foto-fotoan atau taking video gitu. Nah, yang satu ini oke lah. So, segitu aja pengalaman singkat dari Giga selama menggunakan smartphone yang satu ini, A34 5G. Kalau video ini membantu kalian, bisa tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di-subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tulis ya di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.